Adin? Baik? Sehat? Oke, bagus kalau begitu. Sebelumnya Pak Guru cek kehadirannya. Nah, bagaimana sekretaris kelas atau ketua kelas? Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Pak Guru lihat di absen ada 5 orang. Ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, nanti alangkah lebih bagus kita berdoa. Nah, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa sebelum pelajaran dimulai? Oke, baik, silakan maju. Yang lain ambil posisi berdoa ya. Untuk semenjak kami dari rumah hingga sekolah ini ya Tuhan, ya Tuhan, apa yang punya nasinya mau sendiri kasih kekuatan kesehatan dengan donamu, haleluya, amin. Nah, sebelum kita lanjutkan, maka aku ajak kamu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kembali bekerja. Baik. Pertemuan kemarin atau sebelumnya kita belajar apa? Siapa kira-kira yang bisa memberitahukan kembali kepada kita semua pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Siapa? Oke, silakan berdiri. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atau karbon, satu jenis makanan yang kita konsumsi mengandung lebih dari satu jenis zat gizi, misalnya pada susu mengandung protein, lemak serta mineral berupa kalsium. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita belajar lanjutan. Jadi kemarin tentang mineral, hari ini tentang materi air. Nah, ini ada dua gambar di atas ini atau? Iya. Gambar apa yang sebelah sana? Air lawa. Yang sebelah sini? Air hujan. Nah, dua air itu yang biasa dikonsumsi. Pasti di dalam kebiasaan kita itu kadang airnya tidak dimasak, kita langsung minum. Ada 4 yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi siapa yang bisa bantu Pak Guru untuk sebutkan? Oke, Fadil silakan berdiri ya. Suara jelas ya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menganalisis penyakit yang diakibatkan mikroorganisme yang terdapat pada air mentah dengan benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk ada 4 tujuannya ya. Nah, jadi itu seperti yang disebutkan atau yang disampaikan oleh Fadil tadi. Ya, sampai di sini bisa mengerti? Ya. Selanjutnya penilaian. Nah, penilaian ini yang pertama nanti Pak Guru ambil nilai itu tentang sikap. Yang kedua pengetahuan itu yang kedua, dan yang ketiga keterampilan. Nah, oke, silakan mengulang di video berikutnya. Air. Siapa bilang di dalam setetes air tidak ada kehidupan? Nah, di video ini akan membuktikannya, guys. Seseorang membuat video karena penasaran berapa banyak organisme.
Karena hari ini kita belajar tentang air, ya toh? Jadi lihat gambarnya toh, ada yang namanya mikroskop. Jadi karena keterbatasan kita hanya bisa melihat bakteri yang ada dalam air itu lewat video. Berkaitan dengan itu, kira-kira dari video tadi itu apa yang perlu kita tanyakan? Bakteri apa yang ada dalam air mentah? Oke, bakteri apa yang ada dalam air mentah? Siapa yang memberikan pertanyaan? Apa gejala penyakit? Apa gejala atau penyakit jika minum air mentah maksudnya? Iya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk dua orang yang memberikan pertanyaan. Dari video tadi kita bisa memunculkan dua pertanyaan, ya toh? Seperti yang disampaikan teman kalian tadi. Nah, ini nanti Pak Guru akan bagikan kamu LKPD. Nah, jadi LKPD ini nanti silakan kamu baca-baca dulu, baca langkah-langkah atau petunjuk pembelajaran. Nah, petunjuknya di situ ya. Oke, selanjutnya silakan duduk per kelompok ya. Nah, jadi ini nama-nama kelompoknya. Apakah sudah duduk sesuai kelompok ini? Sudah. Hari ini karena tujuan kita nanti kalian akan melakukan kajian literatur hasil dari tujuan pembelajaran tadi. Jadi nanti silakan kalian baca dan lakukan aktivitas 1 sampai 3 ya. Kalau sudah kamu baca, nanti akan kamu buat desain poster ya. Desain poster yang akan kamu buat. Minggu depan nanti akan kamu presentasikan. Jadi hari ini kamu akan buat gambaran poster yang kamu mau buat itu seperti apa? Bisa? Bisa. Ada yang ingin bertanya? Bisa? Bisa ya? Oke, bagaimana? Kelompok bisa? Karena ini berkaitan dengan yang akan kamu buat ke depan, kamu harus buat jadwal. Nah, ini Pak Guru sudah tampilkan di depan jadwal perencanaan pembuatan poster. Jadi silakan kamu isi dalam kelompok. Kira-kira kamu mau pertemuan hari apa untuk rencana pembuatan produk kami. Jadi silakan buat jadwal. Hari apa kamu berkumpul ya, dan apa saja yang perlu kamu siapkan. Bagaimana jadwal kamu sudah? Sudah. Nah, kelompok 1, jadwal yang kamu buat ini hari apa kamu bertemu dalam kelompok? Hari Senin dan hari Rabu. Hari Senin dengan hari Rabu ya? Iya. Oke. Kelompok 2? Rabu dan Kamis. Oh, hari Rabu dan Kamis ya? Baik. Bagaimana kamu dalam proses pembuatan jadwal dengan kamu kumpul dalam kelompok? Nah, kelompok 1 kemarin Pak Guru tanya lagi, kelompok 1 kemarin kamu pertemuan hari apa saja? Senin dan Hari Senin dengan hari Rabu ya? Oke, baik. Oke, kelompok 4? Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Oke, terkait itu Pak Guru tanya, kira-kira ini kan kerja kelompok. Semuanya kan tidak? Sudah dikasih. Coba kasih tunjuk di atas meja supaya Pak Guru lihat. Kira-kira semuanya aktifkah atau bagaimana? Oke. Ini kelompok kalian ya. Baik. Ada yang mengalami kesulitan pada saat kumpul kelompok atau mencari gambar-gambar atau proses pembuatan poster? Ada yang mengalami kesulitan? Ada? Siapa yang mengalami kesulitan?
Kelompok 4. Jaringan yang kurang bagus. Ya, jaringan yang kurang bagus ya. Oke, tapi Pak Guru lihat kamu hasil itu sudah bagus-bagus, sudah ada semua. Berarti kamu sudah bisa atasi ya toh? Kamu atasi kamu kesulitan dengan apa? Kamu numpang wifi di rumah sakit. Di puskesmas. Oh, jadi kamu datang di puskesmas untuk cari wifi. Jadi hari ini hasil yang sudah kamu buat di rumah, sudah kerjakan dalam kelompok, kamu presentasikan di depan kelas. Bisa kan tidak? Bisa. Oke. Untuk yang pertama yang akan menampilkan hasil kerja kelompoknya, kita beri kesempatan pada kelompok satu. Ya, tepuk untuk kelompok 1 dulu. Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih. Ini hasil kelompok kami. Ini hasil kelompok kami. Jadwal perencanaan pembuatan poster. 1. Hari tanggal Senin 7 November 2022 jam 13 sampai selesai tahapan kegiatan yang direncanakan. Kami berkumpul di rumah Ance. Ance membawa Abraham membawa kertas manila, Ansur membawa pensil gambar, Amelia membawa gunting dan penggaris, Anike membawa selotip, Alexius membawa lem. Mengukur dan menggunting kertas manila sesuai ukuran poster 30 cm kali 40 cm. Dari hasil kajian literatur, kami mencari gambar yang menarik yang akan dimuat dalam poster. Kami berdiskusi tentang kalimat yang akan tuliskan sebagai keterangan dalam gambar. Ayo hindari bakteri yang terdapat pada air mentah dengan konsumsi air yang sudah dimasak. Air yang sering dikonsumsi ini air rawa dan yang ini air hujan. Mari kenali bakteri dalam air. Ini Bakterinya. Ini bakterinya dan ini nama-nama. Nama-nama apa? Bakteri. Silakan yang di belakang. Ini nama-nama bakterinya dalam hasil kajian literatur kamu. Penyakit yang mengakibatkan minum air yang tidak bersih layak minum. 1. Diare, 2. Pusing, 3. Muntah, 4. Demam, 5. Kram perut, 6. Batu-batu. Ayo konsumsi air yang bersih. Sumber air yang tidak Berasa. berasa. 2. Memilih sumber air yang tidak berbau. 3. Memilih air yang tidak keruh. 4. Air dimasak hingga mendidih. Ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ada? Oke, ada 2 orang. Nah, siapa yang pertama? Baik, silakan dengarkannya. Coba sebutkan yang ditimbulkan akibat kita meminum air mentah. Nomor 1, diare. Nomor 2, pusing. Nomor 3, muntah. Nomor 4, demam. Dan nomor 4, nomor 5, kram perut. Nomor 6, batu-batu. Selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita agar terhindar dari bakteri yang terdapat dalam air? 1. Memilih sumber air yang tidak berasa. 2. Memilih sumber air yang tidak berbau. 3. Memilih air yang tidak keruh. 4. Air dimasak hingga mendidih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
supaya lebih bagus lagi agar kita terhindar dari penyakit, maka kita harus memasaknya. Memasak juga sampai mendidih. Nah, jangan kamu baru taruh, kamu langsung angkat. Dia masih ada, kamu suruh angkat, habis itu langsung minum. Nah, itu tidak boleh juga, karena kumannya masih belum ada. Oke, bagaimana? Bisa? Bisa. Semua sudah presenta? Sudah toh? Sudah. Oke, beberapa juga sudah memberikan tanggapannya. Ya, sangat bagus kita benar. Nah, jadi dalam poster itu kamu sudah tuangkan bakteri-bakteri yang terkandung dalam air, ya toh? Berdasarkan kajian di Sedato. Jadi Pak Guru harapkan ini kita harus supaya terhindar dari penyakit itu kita harus apa? Memilih sumber air yang tidak berbau. Nah, ada misalnya tadi Fadil dia bilang memilih sumber air yang tidak berbau. Siapa lagi? Ya. Memilih air yang tidak keruh. Memilih air yang tidak keruh, betul. Lanjut, siapa lagi? Memilih air bersih. Apa lagi yang kita buat? Air dimasak hingga mendidih. Nah, itu yang lebih penting ya. Air dimasak hingga mendidih. Selanjutnya, apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kemarin dengan hari ini ya? Secara keseluruhan kira-kira siapa yang bisa simpulkan dari pelajaran hari ini? Oke, silakan berdiri. Kesimpulan. Air sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Hal ini karena sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memiliki air yang kita konsumsi yang terhindar dari penyakit. Oke, ya tepuk tangan dulu. Tapi diperjelas lagi, agar kita terhindar dari bakteri, berarti kita harus minum air yang sudah dimasak. Jadi nanti kalau kamu ketemu teman-teman atau di keluarga di rumah, bilang mama, bapak, adik tidak usah minum air mentah lagi, karena berbahaya. Iya kan? Iya. Oke, hari ini karena sudah selesai semua, Pak Guru kasih soalnya. Silakan ditulis nama, dikerjakan ya. Tulis nama, tulis kelas. Baik, silakan kerjakan ya. Bisa toh? Bisa. Bisa. Jangan lupa tulis nama ya. Kalau sudah, apa saja yang perlu kita refleksikan? Tuliskan dua hal yang menarik. Tuliskan dua hal yang sudah aku pahami. Dan tuliskan dua hal yang belum aku pahami. Silakan tulis di buku ya. Silakan ditulis. Bagaimana, sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran dengan doa. Ya, terima kasih. Silakan duduk.